Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Sahira, Stambuk A22120114, kelas D, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Ada 3 poin. Yang pertama, pentingnya peran pemerintahan dalam penegakan hukum. Yang kedua, adakah visi pemerintah dalam penegakan hukum? Yang ketiga, kebijakan yang perlu dilakukan pemerintahan dalam penegakan hukum. Pentingnya peran pemerintah dalam penegakan hukum. Ada 3 alasan perlu adanya kebijakan dari pemerintahan dalam penegakan hukum. Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya yaitu melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Namun, memang dalam teori pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks checks and balances dan kebutuhan pelaksanaan aturan dalam hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik serta keamanan masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang baik. Akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegasan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif. Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan ada 2 institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, sehingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum. Sebab sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang oleh
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta administrasi peradilan. Evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi besar bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan memang selama hukum masih punya nafas keadilan, walau terdengar utopis, kepastian hukum jadi hal yang didambakan, sebab melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi masyarakat. Kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikannya yang diraihnya dilindungi. Gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR yang didorong oleh rencana pemilihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional, sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian. Poin ketiga, kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum. Bukan hanya aparat penegak hukum yang langsung berkaitan dengan pengadilan, tetapi seluruh aparat birokrasi pemerintah, sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan, tapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam konteks kultur hukum, pemerintah perlu menjalankan kebijakan kedua arah, yaitu kepada dirinya sendiri, dalam hal ini aparat birokrasi, dan kepada rakyat penggunaan jasa penegakan hukum. Kultur ini bisa saja menjadi keluaran dari proses disiplin yang kuat yang menumbuhkan budaya penghormatan yang tinggal kepada hukum. Namun di samping itu, perlu juga dilakukan rangkaian yang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara agar muncul kesadaran politik dan hukum. Kesimpulannya, pentingnya peran pemerintah dalam penegakan hukum. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Yang kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif menjalankan pemerintahnya. Yang ketiga, semasa sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Adakah visi pemerintah dalam penegakan hukum? Yang pertama, ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya saja perbaikan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong kepolisian yang lebih profesional. Yang kedua, kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga. Kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum. Yang pertama, satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan adalah
peran pemerintah dalam perbaikan institusi kejaksaan dan kepolisian, yang jelas berada di bawah wewenang pemerintah. Yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah ini harus terus didorong agar mempunyai visi yang lebih jelas dan transversif terhadap persoalan-persoalan yang nyata ada di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.